Pertentangan Omnibus Law Ciptaker viral di mana-mana. Padahal pasal tentang pajak justru memperbaiki aturan berusaha menjadi lebih baik. Harapannya supaya investasi di Indonesia semakin menarik dan mendatangkan banyak lapangan kerja untuk rakyat. Selengkapnya akan saya paparkan dalam karpet merah wajib pajak di Omnibus Law. Kita lihat slide yang pertama. Dari 905 halaman Omnibus Law Cipta Kerja di pasal 111 tertera aturan persoalan perpajakan. Di dalamnya ada beberapa undang-undang yang tercakup, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Junto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Beberapa aturan yang memberikan insentif diantaranya mengenai penghapusan pajak penghasilan atau PPh dividen dengan mengecualikan dari objek pajak pasal 4 yang mengubah ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Seperti apa rincinya? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi salah satu target adanya klausul baru perpajakan adalah untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan terbaru adalah terkait penurunan tarif PPh badan ke 22% di 2021 dan 2022. Sedangkan mulai tahun 2021 PPh badan bagi emiten, artinya ini perusahaan yang sudah IPO ya, ini akan mendapatkan diskon lebih besar lagi atau minus 3% dari tarif umum untuk perusahaan biasa. Sedangkan di 2023 nanti diproyeksi akan semakin turun tarifnya hingga 20% untuk PPh badan secara umum. Artinya untuk yang sudah IPO nanti akan semakin rendah lagi pajaknya. Berikutnya penghapusan PPh dividen ini yang saya sempat sebutkan di slide sebelumnya jadi 0%. Penghapusan ini berlaku baik untuk PPh badan maupun PPh perorangan atas dividen yang diinvestasikan di dalam negeri. Jadi kalaupun investasinya di luar negeri juga nggak apa-apa, asal dividennya diinvestasikan kembali di dalam negeri. Maka PPh-nya juga 0. Lalu PPh pasal 26 adalah pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran baik gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya diwajibkan untuk membayar 20%. Tapi kini bisa ada kemungkinan disesuaikan dalam arti ada pengurangan ya. Lalu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam aturannya warga asing dapat dibebaskan dari pajak penghasilan dengan 2 syarat. Warga asing wajib memiliki keahlian tertentu dan pengecualian pajak hanya berlaku selama 4 tahun sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, apa saja kriteria keahlian tertentu ini? Nantinya ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Memang cukup banyak keistimewaan yang diberikan pada warga asing. Tujuannya ya kembali lagi untuk mengundang semakin banyak investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Ini menjadi perdebatan juga karena beberapa ekonom menilai penurunan ini kurang tepat di saat tren penerimaan negara yang terus menurun. Kalau menurut beberapa ekonom harusnya pemerintah lebih fokus pada penegakan hukum atas korupsi, juga perbaikan sistem perizinan, kontrak bisnis, dan juga sistem pelaporan. Namun yang memang akan selalu ada pro kontra ya dalam sebuah kebijakan yang berikutnya juga tidak kalah kontroversial meskipun tujuannya untuk mencapai kesetaraan pajak. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kesetaraan pajak ini berusaha dicapai dengan merombak beberapa aturan berikut. Yang pertama terkait dengan transaksi digital. Pemajakan diberikan bagi transaksi digital yang dilakukan oleh penjual atau marketplace luar negeri. Jadi ini bisa menjadi perhatian ya untuk teman-teman yang mungkin suka beli barang atau belanja di Amazon atau Alibaba begitu misalnya ya. Lalu berikutnya juga untuk mengatasi pajak berganda dan ekonomi biaya tinggi diterapkanlah kebijakan fiskal nasional terkait PDRD atau pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi kalau berdasar Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009 ada 16 jenis pajak yang kewenangannya diatur Pemda. 11 diatur pemerintah kabupaten atau kota dan 5 diatur oleh Pemprov. Jadi kedepannya pemerintah bisa mengevaluasi Perda PDRD untuk menguji kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi dan atau kebijakan nasional. Jika PDRD yang ditentukan oleh Pemda itu tidak sejalan dengan kebijakan pusat, mereka harus mengubahnya dalam waktu 15 hari kerja. Dan ada sanksinya. Jadi kalau Pemda ini tidak mematuhi, bisa dikenakan penundaan atau pemotongan DAU atau alokasi umum dan atau dana bagi hasil atau DBH. Dan Menteri Keuangan juga diberi kewenangan
larangan untuk memberi sanksi lain sesuai dengan undang-undang. Nah, perda yang dinilai menghambat investasi juga mungkin saja dibatalkan. Nah, poin lainnya soal kesetaraan pajak yaitu akan ada penambahan dan pengurangan barang kena cukai selain yang telah diatur di Undang-Undang Cukai. Omnibus Law juga mengubah tarif pembetulan surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang selama ini memicu utang pajak. Jika semula wajib pajak yang membutuhkan SPT ini dikenai tarif 2% sebulan, kini tarifnya mengacu suku bunga acuan Bank Indonesia ditambah 5% lalu dibagi 12. Jadi kalau suku bunga acuannya misalkan ya 4% begitu ya, lalu ditambah 5%, maka jadi 9% begitu ya. Nah, lalu 9% ini dibagi 12 sehingga per bulannya ini harus membayar 0,75%. Jadi lebih rendah ya. Kalau sanksi pengisiannya tidak benar ditambah 10% dari suku bunga acuan lalu dibagi 12. Selain itu soal ongkos penghentian penyidikan pajak juga lebih ringan. Jika dulu 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, sekarang ini didiskon jadi 3 kali saja begitu ya. Jadi cukup banyak nih aturan yang diubah untuk mencapai kesetaraan pajak. Yang pasti tujuan dari pengaturan pajak ini tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan kesetaraan perpajakan ya. Ada poin-poin lainnya juga. Kita akan cek apa saja di slide berikutnya. Jadi selain 2 poin yang tadi sudah saya sebutkan di 2 slide sebelumnya, ini ada 2 lagi tujuan pengaturan pajak di Omnibus Law Cipta Kerja. Yaitu yang ketiga adalah mendorong kepatuhan pajak dan peningkatan kualitas SDM. Nah ini penting di poin ketiga karena tax ratio Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selama ini regulasi perpajakan dinilai belum optimal dalam memberi keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, dan dukungan peningkatan penerimaan pajak. Nah, dengan adanya Omnibus Law diharapkan jadi lebih jelas aturan mainnya dan bisa meningkatkan tax ratio di Indonesia. Lalu peningkatan kualitas SDM juga penting mengingat produktivitas pekerja di Indonesia itu masih kalah dari negara-negara tetangga. Ini menjadi salah satu alasan kenapa investasi asing lebih banyak masuk ke negara tetangga daripada ke Indonesia. Memang kalau bicara kontroversi akan banyak perdebatan langkah mana yang lebih baik dan seharusnya diambil oleh pemerintah. Namun ada baiknya juga kita melihat hasil buah pemikiran pemerintah yang dipercaya manjur untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat di tengah desakan ekonomi karena pandemi. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita saling memperbaiki.